Acara selanjutnya adalah sambutan dari Bapak Dr. Rafi Iqbal selaku pendiri Rumah Al-Quran. Kepada Bapak Rafi Iqbal, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Belum kompak diulangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Shadaqallahul adzim. Pertama-tama mari kita sama-sama bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang pada pagi hari ini Allah telah memudahkan kita untuk duduk bersama. Kita melaksanakan satu kegiatan haflah mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat Allah telah memudahkan kita untuk belajar agama. Padahal barang siapa yang bisa mengamalkan agama, jadi kalau orang mudah belajar agama, berarti dia juga akan dimudahkan untuk mengamalkan agama, maka dia akan sukses dunia dan akhirat. Amin. Jadi sekarang ini kita sedang menuju kesuksesan, menuju kebahagiaan, menuju keberhasilan, menuju kejayaan, menuju kemenangan. Maka kita harus semangat, harus penuh dengan semangat, penuh dengan kebahagiaan, karena kita menuju kebahagiaan. Seperti kata Imam Syafi'i, adik-adik tahu ada yang, kalau orang naik gunung tahu ya? Nah, pernah dengar ada orang naik gunung? Ada orang naik gunung. Jadi kalau orang naik gunung itu orang mau lihat pemandangan yang indah, orang mau lihat kalau udah sampai di puncak gunung foto-foto, seneng-seneng. Nah, kalau orang yang naik gunungnya bener, itu dia sebelum sampai puncak gunungnya udah seneng duluan. Karena apa? Karena di selama perjalanan dia akan melihat keindahan hutannya, keindahan sawahnya, keindahan sungainya yang dilewati. Jadi belum sampai ke puncak gunung sudah bahagia duluan. Kalau bener nih naik gunungnya. Begitu juga orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala mudahkan untuk bisa mengamalkan agama. Nanti tujuan dari mengamalkan agama itu masuk surga. Tujuan dari mengamalkan agama itu masuk surga. Kalau mengamalkan agamanya benar, maka belum sampai di surga, mereka akan sudah merasakan nikmatnya mengamalkan agama. Nikmatnya sholat, nikmatnya baca Quran, nikmatnya ngaji, nikmatnya berzikir, itu akan dirasakan walaupun belum sampai masuk surga. Sehingga di zaman dahulu, para sahabat, orang-orang soleh dahulu, mereka bisa sholat subuh pakai wudhu dari sholat isya. Sholat subuh pakai wudhu sholat isya itu artinya habis sholat isya nggak tidur. Karena apa? Habis sholat isya bisa zikir, ngaji, murojaah, kita menikmati mengamalkan agama sehingga nggak kerasa dari malam isya sampai subuh nggak kerasa capek. Nah inilah adik-adik semua dan ibu-ibu yang menjadi cita-cita kita semua. Bagaimana mendidik adik-adik semua, mendidik anak-anak kita semua menjadi anak-anak yang cinta agama, cinta mengamalkan agama, senang bergairah untuk mengamalkan agama. Nanti kalau orang mengamalkan agama dengan kecintaan, dengan kegairahan, dengan semangat, nanti dia akan menjadi contoh bagi yang lain. Masuk di depan. Jadi kalau orang mengamalkan agama itu dengan kesenangan, dengan kecintaan, dengan
dengan menikmati mengamalkan agama, maka nanti dia akan menjadi contoh, menjadi dakwah yang kuat bagi orang-orang lain. Wah, ternyata orang mengamalkan agama itu bisa jadi bahagia, bisa jadi seneng, bisa jadi nikmat. Maka orang-orang lain akan ikut mengamalkan agama juga. Maka inilah bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik semua, cita-cita kita mendirikan rumah Quran. Bagaimana adik-adik kita, anak-anak kita yang masih kecil-kecil ini dilatih dari kecil untuk mengamalkan agama, senang mengamalkan agama. Jadi maka saya senang sekali, masya Allah, anak adik-adik dari subuh udah berangkat semangat, pulang-pulang mereka kelihatan semangat. Ini membuktikan bahwa mereka senang mengamalkan agama. Semoga kecintaan mengamalkan agama ini bisa kita jaga, bisa kita pupuk, bisa kita pelihara sampai nanti adik-adik semua ini tumbuh berkembang jadi anak orang tua sampai akhirnya menghadap Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Maka kami berterima kasih pertama-tama kepada para guru-guru, para ustazah, Bu Nur, Bu Eka, Bu semuanya lah, para guru-guru yang telah meluangkan waktunya untuk mengajari anak-anak kita semua ini. Semoga ini semua menjadi amal jariah, menjadi ibadah yang diterima oleh Allah SWT. Dan semua amal-amal tersebut, masya Allah, tidak hanya jadi ibadah pada saat ini, tapi kita niatkan menjadi ibadah sampai ke seluruh dunia. Kenapa? Karena masya Allah mungkin kita lihat adik-adik kita sekarang nih kecil-kecil, mungkin belum bisa apa-apalah bahasanya sekarang. Tapi subhanallah, nanti suatu saat mereka akan menjadi besar juga, akan menjadi dewasa juga. Dan ketika mereka sudah menjadi besar, menjadi dewasa, siapa tahu, dan ini sesuatu yang bukan merupakan ketidakmungkinan. Siapa tahu nanti mereka akan beramal agama, menjadi orang-orang yang bisa mengamalkan agama disebar ke seluruh dunia. Adik-adik semua nanti niat bisa mengamalkan agama ke seluruh dunia, insya Allah ya. Jadi kita harus punya cita-cita yang tinggi. Pak Iqbal dulu juga orang dari kampung, dari Boyolali, dari kota kecil, bukan kota Bandung yang kota besar seperti ini. Saya dari Boyolali, dari kota kecil. Tapi alhamdulillah saya punya cita-cita yang tinggi. Saya besok pengen sekolah sampai ke Jepang, pengen sekolah sampai ke luar negeri, supaya bisa melihat dunia dan bisa memberi manfaat yang besar. Dan alhamdulillah cita-cita tersebut bisa terlaksana. Maka adik-adik juga sama-sama, walaupun mungkin sekarang masih kecil, tapi harus punya cita-cita yang tinggi. Niatnya bukan niat untuk gaya-gayaan, bukan. Tapi niat bagaimana supaya adik-adik semua nanti bisa memberi manfaat yang banyak untuk umat. Sehingga kalau kita bisa mengamalkan agama di Jepang, alhamdulillah, ini pengalaman Pak Iqbal ya. Alhamdulillah dengan kita bisa mengamalkan agama di Jepang, maka orang-orang Jepang mereka juga ingin tahu agama Islam. Sehingga Pak Iqbal dulu di Jepang bisa mensyahadatkan orang Jepang masuk Islam, nikahin orang Jepang, karena kita bergaul dengan mereka tahu ternyata Islam itu agama yang indah, Islam itu agama yang mudah, Islam itu agama yang menyenangkan, membuat orang-orang jadi cinta mengamalkan agama. Maka adik-adik juga begitu insya Allah ya. Maka kami berharap ibu-ibu, bapak-bapak semua, kemudian guru-guru, para ustazah, mari kita buat suasana rumah Quran kita ini, suasana rumah Quran yang membuat anak-anak kita menjadi bersemangat. Mereka tidak menjadi anak-anak yang stres dengan pelajaran-pelajaran yang terlalu berat, tapi dibuat mereka ini bersemangat, dibuat mereka ini senang mengamalkan agama. Mereka alhamdulillah kalau melihat anak-anak subuh ini berat kalau buat anak-anak biasanya. Anak-anak kecil ini suruh bangun subuh ini susah. Tapi saya senang sekali melihat anak-anak mau subuh-subuh datang ke masjid, ke rumah Quran. Ini bukti bahwa mereka ini semangat untuk bisa belajar. Walaupun pagi-pagi subuh, walaupun di tempat yang teman-temannya masih pada tidur, anak-anak yang lain masih pada selimutan, tapi pagi-pagi dingin-dingin mereka bisa pagi-pagi subuh datang, pagi-pagi mereka bisa ke rumah Quran. Ini bukti bahwa mereka semangat untuk mengamalkan agama. Maka semoga
semangat ini bisa kita jaga terus. Dan dengan semangat ini, dengan semangat untuk mengamalkan agama seperti ini, maka nanti adik-adik kita ini, subhanallah, mereka akan jadi orang-orang yang akan memberi pengaruh yang besar untuk agama. Sebagaimana doa-doa kita, Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Di akhirnya kita doanya waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, jadikanlah kami, jadi tadi kita doa, ya Allah, jadikanlah keturunan-keturunan kami, anak-anak kami ini orang-orang yang menyenangkan pandangan, artinya anak-anak yang menjadi senang kita melihatnya. Dan waj'alna lil muttaqina imama, jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertakwa. Artinya Allah Subhanahu wa taala, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita supaya kita berdoa itu supaya berdoa jadi imam. Waj'alna lil muttaqina imama. Bukan waj'alna lil muttaqina makmuman. Kita tidak disuruh berdoa jadi makmum. Kita tidak disuruh jadi berdoa jadi pengikut. Kita disuruh berdoa jadi imam, jadi pemimpin, jadi orang yang di depan, jadi orang yang memberi pengaruh yang baik. Nah, jadi adik-adik semua juga, mari kita sama-sama jadikan rumah Quran ini tempat kita berlatih. Maka adik-adik nanti dilatih duduk di depan, belajar di depan, belajar ngomong di depan, belajar tampil. Ini bukan untuk gaya-gayaan, bukan, tapi untuk supaya anak-anak ini terbiasa memimpin. Anak-anak ini terbiasa menjadi imam, terbiasa memberi contoh yang baik. Maka kalau anak dari kecil mereka sudah terbiasa memimpin, terbiasa menjadi tampil di depan untuk memimpin yang baik, nanti semakin besar mereka di tempat dimanapun mereka berada, mereka jadi pembawa pengaruh yang baik. Ada teman-temannya nggak pada sholat, ayo sholat dulu bareng-bareng. Nah, jadi mereka, kalau yang lain malas-malas sholat, kita yang mengingatkan untuk sholat. Kalau yang lain malesan untuk mengamalkan agama, kita ajak mereka sama-sama mengamalkan agama. Ini harus dilatih dari sejak kecil seperti itu. Maka adik-adik semua, semoga rumah Quran yang sama-sama kita cintai bersama ini semoga jadi tempat, jadi wahana adik-adik semua belajar untuk menjadi pemimpin, untuk menjadi tampil untuk mengamalkan agama sama-sama. Semuanya begini insyaallah ya. Jadi adik-adik semua semoga Allah Subhanahu wa taala mengijabahi cita-cita kita semua untuk menjadikan rumah Quran kita ini lahan tempat adik-adik semua belajar berlatih untuk menjadi pemimpin. Dan juga saya juga mendengar kalau rumah Quran ini juga punya program ibu-ibu. Maka kami juga berharap sekali ibu memanfaatkan, Masya Allah Ta'ala sudah mudahkan kita untuk punya tempat satu komunitas. Kita buat suasana seperti ini, Masya Allah. Ini walaupun kita kecil tempatnya, walaupun suasana jemaah yang kecil di komunitas jadi handal saja, tapi jangan pernah putus asa. Suatu saat kita akan memberi manfaat yang besar. Sekali lagi anak-anak kita yang sekarang kecil ini, suatu saat mereka akan memberi manfaat yang besar di umat. Mereka akan memberi manfaat yang besar. Mari kita berdoa bersama, semoga usaha kita di rumah Quran ini Allah Subhanahu wa taala ijabahi, menjadi tempat, menjadi komunitas, menjadi jemaah yang bisa membawa kita semua semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, membawa anak-anak kita semakin taat, menjadi anak-anak yang soleh, solihah, menjadi anak-anak yang nanti menjadi imam, menjadi pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Demikian mungkin sedikit sepatah kata dari kami selaku, jadi sebenarnya yang punya inisiatif ini Bu Iqbal ya, saya cuma mendukung dari belakang saja. Semoga rumah Quran yang kita telah sama-sama jadikan sebagai tempat belajar kita ini menjadi tempat mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi terima kasih sekali atas partisipasi ibu semua, karena di rumah Quran mereka paling belajarnya sejam 2 jam paling ya, 2 jam nggak lama. Tapi kalau di rumah didukung oleh ibu-ibu mereka, oleh orang tua mereka, maka nanti anak-anak ini akan, Masya Allah, akan menjadi anak-anak yang soleh solihah, yang akan mendapatkan pendidikan yang baik. Demikian, semoga Allah Subhanahu wa taala sekali lagi meridhoi usaha. Dipandu oleh Bu Nur Laila SPDI. Kepada Bu Nur Laila dipersilakan.